Guys, alangkah baiknya sebelum menonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, thank you guys. Maka beliau bersabda, adakah bertanya sesuatu? Ya, Anas menjawab, ya, ada beberapa biji buah kurma. Lalu buah kurma itu diambil oleh Nabi SAW, lantas mengunyahnya. Kemudian beliau mengambil kunyahan dari mulutnya. Selanjutnya memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Setelah itu digosokkannya di langit-langit mulutnya dan memberinya nama Abdullah. Hadis muttafaq alaih. Ya. Jadi ketika istrinya melahirkan, Anas disuruh oleh Abu Thalha untuk membawa bayi tersebut kepada Rasulullah, ya, untuk minta didoakan. Setelah sampai kepada Rasulullah, maka bayi tersebut, ya, ini adalah sunnah, ya, ketika ada bayi lahir maka dikunyah kurmanya, ya, ada kurma, kemudian diberikan kepada bayi tersebut, artinya ditahnikkan. Jadi sebelum diberikan air susu, ya, sebelum diberikan apapun, diberikan kunyahan kurma terlebih dahulu. Ini adalah baik, ya, mengandung kebaikan dan berkah, ya, dan juga baik untuk pencernaannya, gitu. Ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan hari ini udah mulai pemudar, ya. Kita malah menyebutnya bahwa dengan kolostrum, susu awal ketika ibu melahirkan. Di zaman Rasulullah malah kepada lebih memberikan kurma, ya, kurmanya yang benar-benar kurma asli. Makanya ketika bunda-bunda yang sedang hamil nih, dipersiapkan kurma azwa, ya, kurmanya Rasulullah. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, Ibnu Uyainah berkata, maka seorang lelaki dari Ansor berkata, lalu saya melihat 9 anak laki-laki yang semuanya para pembaca penghafal Al-Quran. Semuanya adalah anak-anak Abdullah yang dilahirkan tersebut. Jadi karena luar biasanya Ummu Sulaim, kesabaran Ummu Sulaim, keikhlasan Ummu Sulaim ketika anaknya yang sedang sakit tadi meninggal dan tidak membuat suaminya menjadi cemas, dia melahirkan anak yang tadi ditahnik oleh Rasulullah, ya, diberikan kurma dan diberikan nama Abdullah. Dari Abdullah ini lahirlah, ya, dari Abdullah ini lahir 9 anak laki-laki yang semuanya adalah penghafal Quran. Itu dari anaknya Abdullah ini, Masya Allah, ya, luar biasanya keberkahan yang diberikan oleh Rasulullah, dan juga kesabaran daripada neneknya Ummu Sulaim. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, disebutkan anak Abu Thalha dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu istrinya berkata kepada keluarganya, janganlah kalian memberitahukan kepada Abu Thalha tentang kematian anaknya, biar aku sendiri yang akan memberitahukan kepadanya. Abu Thalha kemudian datang dan Ummu Sulaim menyiapkan makan malam untuknya, dan Abu Thalha pun makan dan minum. Selanjutnya Ummu Sulaim berhias untuknya dengan dandanan yang paling indah dari dandanan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu Abu Thalha menggaulinya. Ini. Jadi kalau kita hari ini ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan mertua, ada masalah dengan siapapun, suami datang baru aja menghentikan motornya atau mobilnya di depan rumah, kita langsung, ayah, ini, ya, langsung kita menyampaikan, apalagi berita buruk atau apalagi anak sakit, apalagi meninggal, tentunya kita akan langsung menyampaikannya. Ini berarti tandanya kita nggak bersabar. Bersabarlah, karena apa? Suami ketika datang, ya, 10 menit pertama datang ke rumah, dia sedang loading. Akhirnya mengumpulkan semua kekuatannya untuk kembali ke rumah dengan sembrautnya pekerjaan, perjalanan, dan seterusnya, masalah-masalah dia. 10 menit biarkanlah dia untuk melodingkan atau memproses adaptasi di rumah. Tugas kita adalah menyiapkan minumannya, menyiapkan baju gantinya, gitu ya, menyiapkan makan. Tidak boleh kita itu langsung menyampaikan hal-hal yang buruk. Kenapa? Akan menambah emosinya, karena dia sedang dalam keadaan capek, lelah, gitu kan, ya. Nah, makanya Ummu Sulaim mengerti banget, ya. Suaminya pergi, kemudian ketika suaminya pulang,
ada berita yang sangat dahsyat ya, duka yang sangat luar biasa, tapi tidak langsung menyampaikannya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita ke depannya ya, bahwa ketika suami kita datang ke rumah kita, berikanlah senyuman, berikanlah yang terbaik, berikanlah kebahagiaan terlebih dahulu ya. Bukan berarti datang suami langsung berhubungan ya, tapi minimal 10 menit pertama biarkanlah dia bahagia dengan penerimaan kita. Jangan menceritakan tentang apapun kepada suami kita. Kemudian di sini dijelaskan ya, di sini sewaktu istrinya telah mengetahui bahwa suaminya telah kenyang dan selesai dari hasratnya, ya udah baik selesai, semuanya udah tenang, udah bahagia, ia pun berkata kepada Abu Thalhah, "Bagaimanakah pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan sesuatu yang dipinjamnya kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali apa yang dipinjamkannya? Patutkah keluarga yang meminjamkannya itu menolak untuk mengembalikannya kepada yang meminjamnya?" Abu Thalhah menjawab, "Tidak boleh." Kemudian istrinya pun berkata, "Jika demikian, bersabarlah dan harapkanlah pahala terhadap kematian anak." Jadi di sini pembicaraan yang disampaikan oleh Imam Sulaim aja, pembicaraannya tidak langsung mengatakan bahwa anakmu sudah meninggal ya. Di hadis ini, di riwayat yang ini dibilangkan bahwa dia menceritakan sebuah analogi atau contoh seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menceritakan masalah kepada suami, jangan langsung nyorot ke masalah itu ya. Tapi itu pun ketika suami kita udah tenang, udah nyantai, udah rileks ya, baru kita ngobrol dengannya dari hati ke hati ya, seperti itu. Abu Thalhah lalu marah ya, segitu aja Abu Thalhah marah gitu ya. Padahal istrinya udah melayaninya, udah memberikan kebahagiaan, dia marah. Karena apa? Itu sifat daripada manusia. Tapi kemarahan Abu Thalhah ini bisa direndam karena marah, bukan karena ketika dia lagi emosi. Marahnya dia, kata dia, "Engkau biarkan aku tidak mengetahui hingga berlumuran janabah." Artinya, "Oh kamu bisa ya gitu kan ya, tidak memberitahu aku padahal aku sudah menggauli kamu gitu. Lalu engkau memberitahukan perihal anak itu kepadaku." Ya pun karena dia sedang marah, dia nggak mau marah di rumah, nggak mau marah di depan istrinya. Akhirnya dia pergi ke Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah, bergegas ke tempat Rasulullah dan mengadukan segala sesuatu yang telah terjadi. Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam hari kalian ini." Malah Rasulullah bukan menceritakan solusi ini, tapi Rasulullah menyatakan, "Tadi malam kamu sudah berhubungan, semoga Allah memberkahi kalian dengan menggantikan anaknya yang sudah meninggal ini dengan anak yang selanjutnya." Tuh ya Allah, Masya Allah ya. Ia Anas berkata, kemudian Ummu Sulaim pun hamil ya, karena Rasulullah sudah mendoakan, akhirnya hamil kembali. Makanya jangan takut ketika kita kehilangan sesuatu, jangan merasa akhir dari segalanya. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik ya, baik itu harta ya, anak, atau misalkan apapun itu ya, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ummu Sulaim hamil ya. Kemudian Rasulullah SAW sedang berpergian dan Ummu Sulaim menyertainya. Apabila beliau datang di Madinah di waktu malam dari berpergian, beliau tidak pernah mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Ummu Sulaim tiba-tiba merasa sakit dan hendak melahirkan. Maka oleh karenanya Abu Thalhah bertahan dan Rasulullah SAW terus berangkat. Ya, jadi pada malam itu, jadi setiap Rasulullah kalau pulang malam dari berpergian tidak pernah dia mengetuk rumah. Misalkan pulang jam 1 malam, jam 12 malam, beliau malah pergi ke masjid dulu ya, ketika hendak menjelang tahajud baru pulang ke rumah. Jadi tidak mengganggu orang yang di rumah ya, seperti itu. Kemudian Ummu Sulaim merasakan sakit ya, akan melahirkan. Rasulullah mau pergi, akhirnya Abu Thalhah menahan kepergiannya karena istrinya sedang mau merasakan sakit akan melahirkan. Anas berkata, Abu Thalhah berkata, "Sesungguhnya engkau tentulah maha mengetahui ya Rabbku, bahwa saya ini sangat ingin sekali untuk keluar berpergian bersama Rasulullah di waktu beliau keluar berpergian, dan untuk masuk bersama beliau di waktu beliau masuk. Sesungguhnya saya telah bertahan pada saat ini dengan sebab sebagaimana yang engkau ketahui." Nah, jadi ketika Rasulullah mau pergi,
Ummu Sulaim merasakan sakit di perutnya ya, mau melahirkan, akhirnya tertahan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, atau menggerutu ya kalau bahasa kita tuh mau bicara sendiri gitu ya. Ya Allah, sebenarnya aku tuh ingin ikut dengan Rasulullah pergi gitu ya. Dan Rasulullah kembali, saya juga ikut kembali. Kemudian Ummu Sulaim yang sedang hamil dan merasa sakit, menahan rasa sakit, mendengarnya gitu ya. Ummu Sulaim lalu berkata, "Hei Abu Tolha, saya tidak merasakan sakitnya hendak melahirkan sebagaimana yang biasanya saya rasakan hendak melahirkan. Maka berangkatlah." Maka kami pun berangkat. Jadi ketika mendengar suaminya seperti itu gitu ya, mengungkapkan isi hatinya sendiri gitu ya, Ummu Sulaim akhirnya nggak paham bahwa suaminya ingin pergi bersama Rasulullah, sehingga dia bilang, "Enggak kok, saya belum merasakan sakit kayak mau melahirkan, ini hanya kontraksi," gitu kan ya. Akhirnya Abu Tolha menjadi tenang dan pergi bersama Rasulullah. Ummu Sulaim sebenarnya memang merasakan sakit hendak melahirkan. Oleh karena itu, ketika keduanya telah tiba, lalu Ummu Sulaim pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ibuku, dalam kata Anas ya, berkata kepadaku, "Hai Anas, janganlah anak itu disusui oleh siapapun hingga engkau berpagi-pagi membawa anak itu kepada Rasulullah." Ketika tiba waktu pagi, saya Anas membawa anak itu kepada Rasulullah, dan selanjutnya saya menceritakan hadis ini sampai selesai. Ya, seperti itu. Jadi luar biasanya Ummu Sulaim mendukung suaminya dalam berbagai hal. Apapun yang penderitaan yang dia rasakan, sakit ketika melahirkan, ya, dibiarkan. Tapi ketika datang kembali Rasulullah berpergian dengan Abu Tolha, Ummu Sulaim baru melahirkan. Ya, berbeda dengan manusia pada hari ini ya.